Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudek Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Yang pertama, risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan tersebut. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian di sini ada dampak keamanan cyber, di mana yang pertama dampak ini dapat beragam, termaksud kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Ada gangguan operasional, di mana serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan mengaktifkan sistem atau merusak infrastruktur IT-nya. Kemudian ada kerugian keuangan, di mana keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan. Sanksi hukum atau kerugian bisnis. Hilangnya reputasi atau pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnisnya. Yang kelima, penyalahgunaan identitas, di mana serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Kemudian sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu, di mana risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah ada dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampaknya adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi, di mana risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan organisasi adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko dan dampak cybercrime pada pemerintahan atau negara, yaitu kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Kemudian dampaknya pada pemerintah dapat konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial atau ekonomi dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber yaitu melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Dampak ekonominya dari kejahatan cyber sendiri yaitu sangat signifikan, di mana kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, atau bahkan negara. Kemudian dampak politiknya yaitu memiliki dimensi yang sangat luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik termasuk pemilihan umum dan menyebarkan propaganda, manipulasi opini publik dan atau bahkan mencoba meretas setelah sistem pemilihan. Langkah-langkah manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan kemitraan dan kolaborasi. Dan di sini terdapat 3 kasus yang sudah saya ambil, di mana untuk kasus yang pertama yaitu kasus penipuan kasus penipuan internasional terkait pembelian ventilator COVID-19 berdampak yaitu sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 58 miliar dan menghambat pengadaan alat medis. Kemudian ada gangguan kesehatan bagi pelayanan pasien, penurunan kepercayaan, dan ancaman cyber menunjukkan lemahnya keamanan komunitas dan transaksi digital. Yang kelima, dampak hukumnya yaitu seperti itu. Untuk
Itu langsung ke kasus kedua, di mana yaitu dampak kasus penyebaran hoaks oleh Palti Hutabara. Yang pertama, polarisasi politik, yaitu memperkuat perpecahan antar pendukung kandidat. Yang kedua, gangguan demokrasi merusak kredibilitas pemilu dan mengaruhi opini. Kerugian reputasi, di mana pihak yang difitnah kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketegangan sosial memicu konflik masyarakat, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap hoaks. Kepercayaan publik, di mana menurunkan kepercayaan pada media sosial dan pentingnya literasi digital. Dan kasus yang ketiga yaitu dampak kebocoran data di Bank Indonesia, di mana dampaknya yang pertama yaitu data sensitif yang disalahgunakan, biaya pemulihan dan peningkatan keamanan yang membuat kerugian finansial, reputasi tercoreng, kemudian stabilitas ekonomi yang terpengaruh, ancaman siber yang meningkat, tekanan regulasi, dan peringatan untuk institusi lain yaitu untuk memperkuat keamanan digitalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.